Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak sampaikan tentang materi kedua ya, dari bab tentang lapisan bumi, yaitu tentang litosfer. Litosfer itu dapat diartikan sebagai lapisan batuan ya yang ada di muka bumi ya. Nah, untuk bisa lebih paham tentang lapisan dari bumi ini, litosfer ini sendiri terdiri dari kerak bumi ya, ada mantel bumi dan inti bumi seperti gambar berikut ya. Sebelumnya ada teori tentang teori teknik lempeng. Jadi bahwa bumi itu pada mulanya merupakan sebuah daratan yang secara perlahan kemudian terpisah ya, terpisah eh, semakin lama semakin menjauh. Jadi awalnya seperti ini garis-garis pergerakannya, pergeserannya, dan kemudian menjadi seperti ini. Nah, ini adalah teori tektonik lempeng. Nah, tentang teori gempa bumi dan gunung berapi, ya gempa bumi itu sendiri diartikan sebagai getaran yang merambat melalui material bumi. Hal ini disebabkan karena ada energi dari pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi. Nah, semakin besar energinya, maka getarannya semakin terasa. Ya, gempa bumi melepaskan gelombang seismik yang merambat sepanjang permukaan bumi. Nah, gempa yang terjadi di atas laut, maka akan menghasilkan suatu gelombang air laut yang naik ke permukaan dan menimbulkan gelombang yang sangat besar, itu disebut dengan tsunami. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada titik pusat gempanya hipocentrum, nah kalau ditarik ke atas, titik pusat gempa tersebut di dataran disebut dengan epicentrum. Nah, semakin luas, nah di sini adalah daerah-daerah terjadinya gempa. Semakin jauh dari pusat gempa atau epicentrum, maka daerah dengan kerusakannya akan menjadi semakin lemah. Nah, istilah penting dalam gempa yang pertama adalah seismologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai gempa bumi. Kemudian seismograf adalah alat ya, untuk mencatat gempa bumi. Seismogram itu adalah hasilnya atau grafik seismograf yang berbentuk garis-garis patah. Kemudian epicentrum tadi disebutkan sebagai pusat gempa di permukaan bumi. Ya, kalau ada di bawahnya disebut hipocentrum. Epicentrum ini letaknya tepat di atas hipocentrum. Hipocentrum yaitu tadi pusat gempa di dalam bumi. Isoseista yaitu simbol garis pada peta yang berhubungan wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan fisik yang sama. Homoseista garis hayal pada permukaan bumi yang mengalami gelombang primer pada waktu yang sama. Kemudian Pleistoseista yaitu garis hayal yang membatasi wilayah di sekitar epicentrum yang mengalami kerusakan yang paling besar. Microseista yaitu gempa bumi yang terjadi sangat lemah sehingga hanya diketahui melalui seismograf. Makroseista gempa bumi yang sangat besar kekuatannya yang dapat dirasakan oleh manusia. Nah, hal apa yang harus kita perhatikan di saat gempa bumi? Pertama, jangan menggunakan tangga berjalan atau lift. Nah, gunakan saja tangga biasa. Periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan, misalkan ada listrik atau api. Kemudian jangan berjalan di sekitar gempa. Jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas atau hoax tentang gempa ya. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa. Kemudian selalu memantau informasi dari gempa ya, BMKG ya kalau tidak salah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi? Pertama, berlindung di bawah meja. Kalau misalkan ada di kelas kita masuk, atau cari bantal, helm atau barang yang terdekat untuk melindungi kepala. Ya, kemudian jika tidak mungkinnya berdiri di bawah pintu. Nah, kemudian saat rasa aman lari keluar rumah, lindungi kepala. Ya, perhatikan pecahan kaca, genteng atau material lain yang kemungkinan bisa runtuh. Kemudian cari lapangan terbuka, hindari berdiri dekat tiang atau pohon, sumber listrik, gedung yang mungkin roboh. Jika sedang berkendara, jauhi persimpangan yang ramai sehingga berhenti dan cari tanah yang lapang. Nah, seperti ini gambar-gambar ini di Jepang ya, siswa-siswa Jepang sudah terbiasa dengan gempa. Dan
material gunung berapi yang pertama muncul ini yaitu ada material yang disebut dengan bom, ya. Kemudian yang kedua adalah gambar batu-batu kerikil kecil. Kemudian ini ada hujan abu vulkanik, ini lava. Kemudian ada ini kabut ya, gas ya. Itu contohnya di Kawah Ciwidey, Jawa Barat ya, Bandung. Kemudian uap air panas, contoh di Pelabuhan Ratu ada Cisolok. Kemudian ada Kawah Chandra di Muka, itu Dieng, uap juga, uap air ya panas. Kemudian ini Wudus Gembel ya, atau awan panas Gunung Merapi. Kemudian ini ada lahar ya, lahar dingin, itu material gunung berapi. Berikut ini Bapak sampaikan tentang hidrosfer secara cepat, yaitu lapisan air ya, siklusnya dari air hujan, ada peristiwa kondensasi, penguapan ya. Pertama ada penguapan dulu dari permukaan, kemudian kondensasi, terjadilah hujan, resapan lagi air ke permukaan bumi, ada nanti ada di dalam tanah atau batuan berpori, nanti ke sungai, ke danau, ke laut, dan begitu seterusnya. Ini banjir dari yang sering kita alami selama musim hujan, terutama di kota besar Jakarta, misalkan Surabaya dan lain sebagainya. Nah, sebelum banjir, silakan kalian di sini dibaca ya dan ditulis. Nah, itu saja materi sampai dengan hidrosfer untuk pertemuan kali ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.